Informasi lain di pemirsa, seorang wanita meninggal dunia usai melahirkan di kapal KMP Lome yang berlayar dari Pelabuhan Buton, Riau menuju Batam. Korban meninggal dunia di rumah sakit sementara sang buah hati selamat. Peristiwa haru sekaligus memilukan terjadi di atas kapal KMP Lome saat seorang wanita berjuang melahirkan buah hatinya dalam perjalanan dari Pelabuhan Mengkapan Tanjung Buton Riau menuju Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Asmidar, wanita berusia 38 tahun, diketahui mengalami kontraksi hebat saat kapal sedang berlayar di tengah cuaca buruk yang disertai angin kencang dan ombak besar di perairan Nongsa Batam. Dengan peralatan seadanya, Asmidar melahirkan seorang bayi perempuan atas bantuan tim medis gabungan. Usai melahirkan, korban sempat akan dievakuasi menggunakan kapal speedboat, namun tingginya ombak membuat evakuasi tak bisa dilakukan. Sang ibu meninggal dunia di Rumah Sakit Sudarsono Darmo Suwito setelah melewati perjalanan laut hingga 3 jam, sementara sang anak selamat. Kami bersama instansi terkait dengan menggunakan speedboat menuju ke lokasi KMP Lome untuk segera mengevakuasi penumpang tersebut. Namun evakuasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Sehingga kami bersepakat untuk meminta kapal melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Punggur, dan di Telaga Punggurlah akan dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Saat ini jenazah almarhumah telah diurus oleh pihak keluarga, sementara sang bayi masih dalam pengawasan medis. Diketahui perjalanan kapal dari Tanjung Buton ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam mencapai waktu 18 hingga 20 jam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Anyus melaporkan. Diduga alami korsleting listrik, gulungan kabel PLN terbakar di stasiun Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang hingga membakar atap peron kereta api komuter lain. Percikan api terus membakar bentangan kabel PLN di stasiun Bogor, Jawa Barat. Selain merambat cepat, api juga menghanguskan atap peron kereta komuter lain di jalur 8 hingga mengeluarkan kepulan asap. Petugas pun berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang membakar lapisan kabel dan atap peron KRL. Kebakaran ini pun membuat para penumpang KRL panik hingga menghindar dari lokasi kejadian. Dari hasil pengecekan petugas pemadam kebakaran, diduga penyebab kebakaran akibat korsleting kabel listrik. Ya, menurut informasi itu terjadinya dari korsleting listrik dan merambat ke atap peron sehingga terjadi kebakaran. Dan kami setelah tiba di sana, api sudah dapat dipadamkan dengan menggunakan APAR oleh petugas keamanan stasiun. Akibat kejadian ini, aliran listrik di sekitar lokasi sempat padam. Namun insiden tidak berdampak pada keterlambatan perjalanan kereta api. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 rumah panggung di Desa Pakana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terbakar. Namun api berhasil dipadamkan berkat kerjasama antara warga dan petugas damkar. Bantu. 6 rumah panggung di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terbakar. Angin kencang ditambah material bangunan yang terbuat dari kayu membuat 6 rumah yang berada di samping pasar tersebut hangus terbakar. Peristiwa ini membuat warga panik dan berlarian, sementara pemilik rumah hanya bisa menangis melihat rumah mereka hangus terbakar. Dari rumah omku yang pertama. Tapi rumah sempat kita lihat sudah ada api atau sudah seperti ini? Habis memang baru saya datang. Banyak rumah yang terbakar. Iya, banyak. 7 armada pemadam kebakaran Pemda Wajo yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara api berawal dari dapur salah satu rumah yang menyebar ke rumah lainnya.
Tidak ada korban luka maupun jiwa, namun akibat peristiwa ini 6 rumah dan 2 motor hangus terbakar. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga terduga bandar narkoba berpura-pura pingsan saat ditangkap polisi di rumahnya di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sejumlah warga sekitar menolak dan memberikan perlawanan kepada petugas hingga pelaku melarikan diri. Udah. Videokan bere. Ini videokan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek seorang ibu rumah tangga terduga bandar narkoba di rumahnya di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat hendak ditangkap, terduga pelaku sempat melarikan diri ke belakang rumahnya dan sempat berusaha untuk membuang barang bukti narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam toples seberat 97,32 gram. Untuk mengelabui petugas, pelaku berpura-pura pingsan dan mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga pun melakukan penolakan dan perlawanan saat petugas hendak membawa pelaku ke puskesmas terdekat. Dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, saudara Ramos tidak ditemukan, tapi ada saudara MA atau Mila yang membawa barang bukti tersebut sejumlah 97,32. Pada saat dilakukan penggerebekan dari depan rumah, berusaha lari dari belakang, membuang barang bukti dalam toples dengan berat 97,32 itu di belakang. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan pingsan. Dengan himbauan informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas. Namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha untuk melindungi, mengamankan, bahkan tidak memberikan akses kepada Satres Narkoba dan Polsek Muara Batang Gadis. Pada saat itu Kapolsek beserta KBO Narkoba yang ada di lokasi tidak memberikan izin, tidak memberikan akses untuk tersangka dibawa. Terduga pelaku berhasil melarikan diri lantaran petugas mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap ibu rumah tangga tersebut dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria diduga meninggal oleh keluarganya muncul saat pemandian jenazah. Sebelumnya pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Seorang pria bingung dikarenakan rumahnya ramai dengan orang dan keluarganya menangis histeris. Ternyata terdapat kesalahpahaman bahwa pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena laka lantas. Sang anak muncul saat keluarga melakukan prosesi pemandian jenazah. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial. Kemarin ada miss antara keluarga dengan pihak rumah sakit karena memang keduanya tidak membawa identitas waktu kejadian sehingga salah mengambil jenazah. Ketika sudah dimandikan, sudah disucikan, ternyata putranya pulang dalam keadaan hidup sehingga jenazahnya dikembalikan ke puskesmas. Sebelumnya, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Gambirono, Bangsalsari, Jember, di mana truk menabrak sepeda motor sehingga 2 orang tewas. Kedua korban tewas tidak membawa tanda pengenal sehingga sulit diidentifikasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sopir